Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Syafi'i dari 1PA04. Ingin menjawab pertanyaan dari tugas psikologi pendidikan. 1. Jelaskan tentang teori belajar menurut Albert Bandura dan berikan contohnya. Teori sosial kognitif dibangun pertama kali oleh seorang psikologi, Albert Bandura, sekitar tahun 1960-an. Teori ini menitikberatkan pada bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung untuk meniru apa dilihat melalui media. Ini adalah teori yang fokus pada kapasitas kita. Contohnya, dalam konteks pembelajaran, contoh teori kognitif sosial yakni ketika anak meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Misal, ayah ibunya rajin membersihkan rumah dan menolong orang lain, sehingga anaknya yang belajar melalui proses pengamatan akan meniru perilaku ini. Nomor 2. Jelaskan teori belajar menurut Kohler pada contoh kasus hewan simpanse. Teori Gestalt adalah pandangan bahwa pembelajaran tidak hanya tentang rangsangan dan respon, namun juga pemahaman tentang suatu masalah yang dapat menarik suatu kesimpulan baru yang lebih berwawasan. Contohnya, pendekatan psikologi Gestalt terhadap pemecahan masalah dapat dilihat dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Wolfgang Kohler terhadap eksperimen simpanse miliknya dengan cara menghitung pisang di langit-langit kandang. Lalu di bagian sudut kandang diletakkan beberapa buah kotak. Simpanse tersebut mencoba menggapai pisang beberapa kali, namun gagal. Ketika beristirahat sejenak, ia melihat kotak-kotak tersebut. Diambilnya kotak susu satu persatu, kemudian ditumpuk. Lalu simpanse tersebut berdiri di atas tumpukan kotak-kotak dan meraih pisang. Nomor 3. Jelaskan teori tentang menurut Pavlov pada contoh kasus hewan anjing dan bel. Teori Pavlov adalah pengkondisian klasik yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiasi stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Dapat diartikan juga bahwa classical conditioning sebagai pembentuk tingkah laku melalui proses persyaratan. Contoh, Pavlov telah membuktikan melalui eksperimennya bahwa setiap anjing di dunia ini bisa dilatih sedemikian rupa sehingga bisa mengeluarkan liur karena bangkit selera makannya hanya dengan sebuah bunyi bel. Nomor 4. Jelaskan dan beri contoh teori belajar menurut Skinner tentang reward dan punishment. Operant conditioning adalah suatu metode pembelajaran menggunakan reward hadiah dan punishment hukuman sebagai konsekuensi perilaku. Teori ini dikembangkan oleh B.F. Skinner dan sering juga disebut teori Skinner maupun instrumental conditioning. Contoh, konsep ini bisa terlihat pada tikus-tikus dalam percobaan. Tikus tersebut ditempatkan di dalam sebuah kandang dengan dua buah lampu masing-masing berwarna hijau dan merah. Lalu di samping lampu tersebut ada sebuah tuas. Jika menggerakkan tuas saat lampu hijau menyala, maka tikus akan mendapatkan makanan. Namun jika memindahkan tuas ke lampu merah menyala, maka akan menerima sebuah struman ringan. Nomor 5. Jelaskan pengertian kognisi, inteligensi, dan metakognisi. Kognisi adalah proses sadar dan tidak sadar yang dengannya pengetahuan dikumpulkan, seperti mengamati, mengenali, memahami, dan bernalar. Inteligensi adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Dan metakognisi adalah sarana untuk berpikir lebih dalam pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Nomor 6. Jelaskan pengertian self-regulated learning. Self-regulated learning adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan pikiran, perasaan, keinginan, dan tindakan untuk mencapai tujuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.